created using Powtoon. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Tidak dapat dipungkiri, iptek sering disalahgunakan sebagai sarana negatif karena arus globalisasi. Tapi, karena adanya nilai-nilai Pancasila dalam iptek, kita harusnya bersyukur dengan teknologi yang bisa memakmurkan masyarakat, mencerdaskan anak bangsa, dan mengembangkan pembangunan negara Indonesia tercinta. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah etos budaya persatuan dalam masyarakat majemuk. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas karena kebudayaan nasional diperlukan sebagai landasan atau media sosial yang memperkuat persatuan. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial sebagai kelompok bangsa Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kecemburuan, kesenjangan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistik dengan mendasar pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Dengan demikian, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang ekonomi diartikan sebagai pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik. Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia, maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, bukan otoriter. Ayo kita kembangkan negara Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau bukan kita, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu pada pertemuan pada siang hari ini. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Acep Roni MPD, yang terhormat juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan Pancasila dalam konteks pembangunan nasional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami, saya sendiri bernama Noval Aufa dengan NPM 2050600147. Ada Tiffany Nur Asmi, Anissa Cynthia, dan Yolan Ruwana. Adapun poin-poin yang akan kelompok kami bahas pada pertemuan kali ini adalah 1. Pengertian Pancasila. 2. Fungsi dalam pembangunan nasional. 3. Tujuan Pancasila dalam pembangunan nasional. 4. Menjelaskan Pancasila sebagai konteks pembangunan. 5. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik.
6. Menjelaskan Pancasila sebagai pembangunan sosial budaya. 7. Menjelaskan Pancasila sebagai pembangunan hukum. Dan 8. Menjelaskan Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragam. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta, terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5, dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila berarti pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai ideologi negara. Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Menurut Al-Marsudi, paradigma adalah cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang rinciannya adalah sebagai berikut. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini dalam kapasitasnya tujuan negara hukum formal atau rumusan. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dalam pengertian negara hukum material yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Adapun selain tujuan nasional juga tujuan internasional, tujuan umum. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini diwujudkan dalam tata masyarakat internasional. Fungsinya dalam pembangunan nasional, Pancasila adalah sebuah paradigma karena hendak dijadikan sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai di setiap program pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai konteks pembangunan. Secara filosofis, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai dan sila-sila Pancasila. 1. Pancasila sebagai pengembangan iptek. Perkembangan iptek yang semakin cepat bisa mempengaruhi segala aspek kehidupan dan budaya. Bisa berpengaruh positif, tetapi juga bisa berpengaruh negatif. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nur Azmi dengan NPM 205060161. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya yang akan membahas nilai-nilai sila pada Pancasila dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan iptek. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Perkembangan iptek kita jadikan sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa, sehingga iptek tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa dalam pengembangan iptek harus dengan cara-cara berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia,
mengingatkan kita untuk mengembangkan iptek untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan meminta kita membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek dan mengenyam hasilnya sehingga tidak adanya monopoli iptek. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iptek didasarkan pada keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya kita akan membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan atau terbalik sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima, tidak nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, kita akan membahas Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Nilai-nilai Pancasila memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan di daerah. Yang pertama, sila pertama menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesuku bangsaan, kedaerahan maupun golongannya. Yang ketiga, yaitu sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan kepada rekan saya, yaitu Yolan Ruwana untuk menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Ruwana dengan NPM 205060169. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHAN Kamrata. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang kedua, adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia, NPM 205060164. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar, termasuk perubahannya. Demikian juga undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya harus mengacu pada dasar negara atau sila-sila Pancasila Dasar Negara. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar paradigma pengembangan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kelima, ada Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Pancasila yang pertama menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama, bukan negara agama. Setiap warga negara harus beragama dan memiliki kewajiban menjalankan keberagaman secara konsisten atau taat. Ini berarti seluruh warga negara diberi kebebasan seluas-luasnya menganut agama dan menjalankan berbagai kegiatan agama dan ibadahnya. Sebaliknya, negara tidak menjamin warga negara yang tidak beragama untuk hidup dan berkembang di bumi Indonesia. Kemudian, Pancasila telah memberikan dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini, maka menegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa kehidupan yang ada dalam negara mendasar pada nilai-nilai ketuhanan. Para penganut agama dijamin oleh negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai bentuk implementasi ritual dan ibadahnya. Sebagai bentuk tanggung jawab negara, pemerintahan bahkan telah mengagendakan secara proporsional seluruh kegiatan mereka dalam jadwal kalender nasional setiap tahun. Kemudian, implikasi hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam kehidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, Pancasila harus mewarnai gerak langkah, sikap, dan perilaku kita. Sebagai landasan hidup, Pancasila harus dipahami secara mendalam, menyeluruh, dan konseptual. Berikut adalah tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, kedua Dr. Supomo, dan yang ketiga Mr. Muhammad Yamin. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan serta kekurangan dari presentasi ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya pada diskusi forum pemahaman yang telah disediakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.